Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, azakumullah. Menghadiri majelis ilmu merupakan salah satu nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kita terus memotivasi diri kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena dengan ilmu yang benar, seorang hamba dapat mengenal Rabbnya, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki muamalahnya, serta berjalan di atas petunjuk yang lurus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan menyimak kajian ilmiah yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri hafizahullah ta'ala dengan tema ketaatan kepada penguasa menurut ulama salaf. Sebuah tema yang sangat penting untuk difahami oleh setiap muslim dan muslimah, karena berkaitan dengan prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah di dalam menyikapi penguasa, menjaga persatuan umat, mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin sebagaimana tuntunan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Fadilatul Syekh yang telah meluangkan waktu, tenaga dan kesempatan untuk hadir bersama kita, memberikan faidah-faidah ilmu di majlis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau dengan sebaik-baik balasan, melimpahkan keberkahan pada ilmu, umur, keluarga dan amal beliau, serta menjadikan apa yang beliau sampaikan sebagai pemberat timbangan kebaikan di hari kiamat nanti. Maka kita simak kajian ini dengan seksama, dengan penuh adab, keikhlasan, dan menghadirkan hati agar dapat mengambil faidah-faidah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wal'an nastami' ila al-muhadarah allati sayulqiha Fadilatul Syekh Ad-Doktor Muhammad Hisham Tahiri hafizahullah ta'ala, falyatafaddal mashkuran ma'jura. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يسرني في هذه الليلة المباركة ليلة الخميس 10 من شهر الله المحرم عام 48 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ألتقي بكم في هذا المسجد المبارك في مسجد البركة في مدينة جاكرتا بإندونيسيا لنتحدث حول موضوع مهم وهو طاعة الحاكم كما فهمها السلف. نعم. Ikhwani fillah azakumullah, Fadilatul Syekh hafizahullah ta'ala mengawali majelis kita dengan khutbatul hajah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah tabaraka wa ta'ala, dan bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah seorang hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah beliau membawakan khutbatul hajah, beliau menyampaikan, kata beliau, ya perkara yang sangat menggembirakan diriku di malam yang insya Allah penuh berkah ini, di malam Kamis, di hari yang ke-10 dari bulan Muharram, di tahun 1448 Hijriah, aku bisa bertemu dengan antum sekalian di masjid yang insya Allah mubarak ini, yakni Masjid Al-Barkah, untuk kita membahas satu pembahasan yang sangat penting yang berkaitan dengan mentaati waliul amr, mentaati penguasa atau pemimpin kaum muslimin. Inna fahm as-salaf as-salih لطاعة الحاكم مبني على 3 أصول عظيمة. الأول أن طاعة الحاكم من طاعة الله تبارك وتعالى ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني طاعة الحاكم في المعروف عبادة نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. Kata beliau, sesungguhnya pemahaman kaum salaf, pemahaman salafus salih terkait dengan mentaati seorang hakim, mentaati pemimpin, dibangun di atas 3 pondasi yang sangat agung, di atas 3 kaidah yang sangat besar. Pondasi yang pertama, bahwasannya mentaati hakim adalah bagian dari taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, kata Syekh, bahwasannya mentaati pemerintah dalam perkara-perkara yang ma'ruf adalah bagian dari ibadah yang dengannya seorang mukmin, seorang mukminah bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namtathilu amra Allah, ya ayyuhalladzina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر في هذه الآية في أمور الدنيا هم الحاكم في البلد، ولاة الأمر في الدولة. Kata Syekh, dalam rangka menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Dan makna ulil amri, kata beliau, bahwasannya ya seorang penguasa yang memiliki kekuasaan yang sah di suatu negeri. إن طاعة الحاكم بالمعروف
طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وغيره: ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني، يعني الحاكم. Demikian pula kata beliau, mentaati seorang hakim dalam perkara-perkara yang ma'ruf adalah bentuk ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam telah mengabarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh para ulama, di antaranya Imam Muslim rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mentaati amir, mentaati pemimpinnya, maka berarti dia taat kepada diriku. Dan siapa yang bermaksiat kepada pemimpinnya, maka dia telah bermaksiat kepadaku. لنفهم معنى طاعة الأمير لننظر إلى عمل السلف الصالح، فقد جاء في الصحيحين من عدة طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جيشا وأمر عليهم أميرا، فلما قفلوا يعني رجعوا، كانوا في الطريق، فأراد الأمير أن يختبر طاعتهم له، فقال: اجمعوا لي حطبا. ما قالوا: لماذا نجمع حطبا؟ ليس وقت غداء ولا وقت طبخ ولا يوجد عدو. فجمعوا له حطبا. قال لهم: أشعلوا نارا. ما قالوا له: لماذا نشعل نارا؟ لا يوجد طبخ، لا يوجد برد، أشعلوا النار. ثم جمعهم أمام النار وقال: إني آمركم أن تلقوا بأنفسكم في النار. فقال بعضهم: نطيعك، وقال بعضهم: إنما نطيعك في المعروف، من النار فررنا. فتأملوا كيف أطاعوه في الأول وفي الثاني بدون نقاش، لكن في الثاني لما كان معصية ناقشه بعضهم ثم قال: إنما أردت ابتلاءكم واختباركم. فلما قدموا المدينة أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأمير: لماذا أمرتهم بهذا؟ وإنما صوب امتحانه وابتلاءه، وخطأ الذين أرادوا طاعته في المنكر، وقال: لو أطاعوه فدخلوا النار ما خرجوا منها. فهذا الحديث جلي يبين لنا أنه يجب طاعة الحاكم في المعروف ولا يجوز طاعة الحاكم في المنكر. فإذا قال لك الحاكم: لا تفتح الدكاكين إلا الساعة 10 صباحا، وجب أن يطيعه الناس. وإذا قال الحاكم: لا يدخل أحد البحر بعد الساعة 6 مساء، وجب طاعته. لكن لو قال للناس: لا تصلوا ولا تصوموا، لا يطاع في المنكر. نعم. Kemudian kata beliau, untuk memahami dengan baik makna ketaatan kepada waliul amr, marilah kita melihat potret kehidupan kaum salaf di dalam memahami makna ketaatan tersebut. Datang dalam riwayat As-Sahihain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengutus suatu pasukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan seorang amir di tengah-tengah pasukan tersebut. Allah menunjuk seorang pemimpin di tengah-tengah pasukan tersebut. Ketika mereka hendak kembali ke kota Madinah, maka sang amir ingin menguji
keimanan mereka atau ketaatan mereka terhadap pemimpin. Maka berkatalah sang amir tersebut kepada pasukannya, tolong kumpulkan kayu bakar untukku. Padahal pada saat itu bukan ya saat untuk memasak. Ya, tapi semuanya tunduk dan taat kepada perintah sang amir tersebut, mengumpulkan kayu bakar sebagaimana perintah sang amir. Kemudian sang amir memerintahkan kembali, bakarlah kayu tersebut, nyalakan api dengan kayu tersebut. Maka mereka pun mentaati perintah sang amir tersebut. Kemudian sang amir mengumpulkan seluruh pasukannya di hadapan api tersebut. Kemudian dia mengatakan kepada semua pasukan, sesungguhnya aku memerintahkan kalian agar kalian memasukkan diri kalian ke dalam api tersebut. Maka ketika sang amir memerintahkan pasukannya untuk melemparkan diri mereka ke dalam api tersebut, sebagian mengatakan kita taat kepada sang amir. Karena ini perintah sang amir, perintah pemimpin kita. Namun sebagian lain mengatakan sesungguhnya kami masuk ke dalam Islam karena kami takut dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana engkau memerintahkan kita untuk masuk ke dalam api? Kata Syekh, lihatlah ya, ketika sang amir memerintahkan dalam perkara-perkara yang hukum asalnya mubah, mengumpulkan kayu, menyalakan api, maka para salaf, para sahabat, mereka taat kepada sang amir tersebut. Namun ketika sang amir memerintahkan kepada perkara yang munkar, untuk membinasakan diri mereka sendiri masuk ke dalam api, maka baru terjadi khilaf di antara mereka. Tapi dalam perkara-perkara yang mubah, tidak ada khilaf di antara para salaf untuk taat kepada pemimpin. Namun dalam perkara-perkara yang munkar, maka sebagian salaf faham bahwasannya yang mentaati amir bukan dalam perkara-perkara yang munkar, tapi dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Maka ketika mereka datang ke kota Madinah, maka Nabi SAW dikabarkan ya tentang apa yang dilakukan oleh sang amir tersebut terhadap pasukan-pasukannya. Maka Nabi SAW tidak bertanya ya kepada sang amir, kenapa engkau menguji mereka dengan hal seperti itu? Nabi SAW membenarkan ya perbuatan sang amir tersebut, dan yang disalahkan oleh Nabi SAW adalah ketaatan orang-orang yang taat kepada sang amir dalam perkara-perkara yang munkar. Nabi SAW mengabarkan bahwasanya kalau saja mereka mentaati perintah sang amir untuk masuk ke dalam api neraka, untuk masuk ke dalam api, ya, untuk masuk ke dalam kobaran api, kata Nabi yang mulia, maka mereka tidak akan keluar dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah ini, kata Syekh, menunjukkan bahwasannya ketaatan seorang muslim kepada pemimpin dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan ketetapan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam perkara-perkara yang munkar, maka tidak ada kewajiban taat kepada seorang amir. Kata beliau, ya, memberikan contoh kepada kita, kalau seandainya pemimpin kita mengatakan jangan kalian membuka toko-toko kalian sebelum jam 7 pagi, kita taati. Ya, selama itu perintah dari ya pemimpin kita, maka kita taati. Kalau seandainya pemimpin kita mengatakan ya tidak ada yang di pantai setelah jam 6 sore, maka kita taati. Ya, namun kalau seandainya pemimpin mengatakan kepada kita jangan kalian mengerjakan salat, jangan kalian berpuasa, maka tidak ada kewajiban taat dalam perkara-perkara yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna as-sahabata ridwanullahi alaihim fahimu معنى طاعة الأمير بأنه لا يجوز أن يقدم الإنسان عقله ورأيه على أمر الأمير. ومما يدل على ذلك وضوحا وبينا ودلالة ما جاء في صحيح البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه قال في غزوة الأحزاب أمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن أذهب
وأدخل إلى جيش العدو، وكانت ليلة مظلمة باردة شديدة الرياح، وأمرني ألا أحدث شيئا، يعني ألا أصنع شيئا، فقط أذهب أنظر وأرجع بالأخبار. قال فذهبت حتى توسطت الجيش، أصبح في وسط جيش العدو وهم لا يعرفونه. قال فرأيت أبا سفيان، وكان أبو سفيان قائد المشركين وقتئذ. قال فأخذت كنانتي فوضعتها في سهمي فأردت أن أرميه، فتذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحدث فيهم شيئا، فأرجعت سهمي ورجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أحدث شيئا. أما اليوم بعض الناس لو كان مكان حذيفة يقول: لا، نقتل رئيس الكفار وتنتهي المعركة. لا، ليس الأمر كذلك. طاعة الأمير مآله إلى خير كثير. Kata beliau, sesungguhnya para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, mereka memahami makna ketaatan kepada amir, kepada pemimpin kaum muslimin, dengan tidak mendahulukan akal kita atau ra'yu kita atau perasaan kita atas perintah sang amir. Sebagaimana diriwayatkan dalam as-sahihain dari hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau menceritakan bahwasannya pada saat terjadi perang Ahzab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk masuk menyelinap ke tengah-tengah musuh. Dan pada saat itu malam sangat gelap gulita. Kondisi cuaca sangat dingin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk menyelinap, memata-matai pasukan musuh, melihat kondisi mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar aku jangan berbuat sesuatu apapun kecuali sebatas mencari tahu tentang kondisi pasukan tersebut. Kata Hudzaifah, aku pun pergi menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku sampai di tengah-tengah pasukan orang-orang musyrikin, maka aku melihat dengan kedua mataku sosok Abu Sufyan, yang saat itu Abu Sufyan adalah pentolan orang-orang musyrikin, pemimpin orang-orang musyrikin. Kata Hudzaifah, maka ada keinginan di dalam hatiku untuk mengambil anak panahku, kemudian aku arahkan anak panah tersebut ke Abu Sufyan. Namun ketika muncul keinginan tersebut, aku teringat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak berbuat sesuatu apapun. Nabi hanya mengutusku untuk melihat kondisi pasukan kaum musyrikin. Kalau seandainya aku enggak ingat pesan Nabi, kata Hudzaifah, maka aku sangat berkeinginan untuk membunuh Abu Sufyan pada saat itu. Namun aku urungkan, teringat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, adapun di hari ini, kalau seandainya peristiwa ini terjadi pada sebagian manusia di zaman sekarang, maka mungkin dia akan melakukan sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan ini adalah kesempatan untuk membinasakan pentolan kekufuran. Tapi Hudzaifah tinggalkan ra'yunya, tinggalkan logikanya demi mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومن ما فهمه السلف أن الحاكم يطاع بالمعروف حتى لو أنه منع بعض الناس من الحديث ما كانوا يتحدثون. فقد جاء من حديث أبي هريرة
ومن حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أنهما ذكرا حديثا لعمر رضي الله عنه بصورة فردية، فقال عمر: لا أذكر هذا. فقال أبو هريرة وعمار: يا أمير المؤمنين، بما جعل الله لك علي من إمرة، إن شئت ألا أحدث لم أحدث. فقال عمر رضي الله عنه: لا، بل نولك ما توليت، حدث بما سمعت. وما قال لأبي هريرة ولا لعمار: كيف تقول لا أحدث إن أمرتني ألا أحدث؟ فدل على أن طاعة الأمير يلزم حتى لو منع الإنسان من الحديث. Kata beliau, di antara pemahaman kaum salaf bahwasannya seorang hakim ditaati dalam perkara yang ma'ruf adalah apa yang datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dan juga Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahwasannya keduanya menyebutkan sebuah hadis di hadapan Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah secara langsung di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Maka ketika keduanya menyebutkan suatu hadis di hadapan Umar, Umar mengatakan, aku tidak mengingat hadis ini. Maka Abu Hurairah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, dengan kekuasaan yang Allah amanahkan kepada engkau sebagai pemimpin orang-orang beriman, kalau seandainya engkau perintahkan aku tidak menceritakan hadis ini, maka tidak akan aku ceritakan hadis ini. Kata Syekh, maka ini menunjukkan bahwasannya ketaatan kepada waliul amr, kalaupun seandainya waliul amr atau pemimpin melarang kita dari berbicara tentang sesuatu, maka kita taati perkara tersebut. Ta'atul amiri yakunu jiharan wa munasahatul amiri yakunu sirran, هكذا فهمه السلف. يقول أسامة بن زيد كما في صحيح البخاري: وقد قال له أناس: ألا تنصح لعثمان؟ قال: ويحكم، أو تظنون أني كلما نصحته أخبرتكم؟ إني أنصحه فيما بيني وبينه. وهذا تطبيق عملي من الصحابة رضوان الله عليهم للحديث الذي رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد صحيح: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، لا في التويترات ولا في الانستغرامات ولا في الإعلام، وإنما يأتيه فلينصحه سرا، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. Kata beliau, mentaati waliul amr dilakukan secara terang-terangan, baik tatkala kita sendirian ataupun ketika kita di khalayak, ketika kita bersama waliul amr tersebut atau bersama manusia. Namun terkait dengan menasihati amir, menasihati pemimpin, maka tidak dilakukan kecuali secara rahasia, secara empat mata. Inilah yang difahami oleh kaum salaf di dalam memberikan nasihat kepada waliul amr, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, ketika sebagian manusia mencela beliau, ketika sebagian manusia menegur beliau, wahai Usamah, kenapa engkau tidak memberikan nasihat kepada Uthman? Maka Usamah mengatakan, apakah ketika aku memberikan nasihat kepada Uthman harus aku
beritahukan kepada kalian? Harus aku kabarkan kepada kalian? Maknanya bahwasanya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ketika beliau hendak memberikan nasihat kepada Uthman bin Affan yang saat itu merupakan Amirul Mukminin, beliau berikan secara rahasia langsung di hadapan Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Maka inilah ya praktek para salaf, praktek para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, pengamalan mereka terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Asim di dalam kitab As-Sunnah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada penguasa, maka jangan dia umbar di hadapan khalayak. Siapa yang memberikan nasihat kepada pemimpin, maka jangan dia sebarkan di hadapan manusia, di hadapan khalayak. Jangan terang-terangan. Maka inilah praktek kaum salaf di dalam memberikan nasihat kepada penguasa, di mana mereka berusaha untuk menjaga marwah penguasa kaum muslimin dan tidak menjatuhkan harga diri penguasa di tengah-tengah manusia. من أراد أن يفهم كيف كان السلف في طاعتهم للأمراء فلينظر إلى قصة أبي ذر رضي الله عنه. وأبو ذر سابع سبعة أسلم، قديم الإسلام، عظيم القدر في الإسلام، كبير المقام في الإسلام. ومع ذلك لما كانت الإمرة في الشام لمعاوية، ومعاوية أسلم متأخرا جدا، فأمره معاوية بأن لا يتكلم في أشياء، فما أراد مخالفته، فقال مرني أذهب إلى المدينة عند أمير المؤمنين عثمان. قال اذهب، فأطاعه فخرج من الشام وهو كان معلما فيها، فجاء إلى المدينة. فلما جاء إلى المدينة أمره عثمان أن يجلس ويلزم المدينة، فرأى أبو ذر رضي الله عنه أهل الفتنة يجتمعون حوله يريدون أن يستخدموه للإثارة على الأمير عثمان خليفة المسلمين. فقال أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، ائذن لي أن أذهب وأسكن في الربذة. يخرج من المدينة صحابي كبير عظيم يسكن في الربذة. الربذة صحراء بعيد عن المدينة 180 كيلو، يريد أن يبتعد عن أهل الفتنة والشر. فأذن له عثمان رضي الله عنه، فجاءه بعض أهل الشر وقالوا له تطيع عثمان وتذهب إلى الربذة؟ قال نعم، إن خليلي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أطيع الأمير. فلما وصل إلى الربذة ما كان فيها إلا عين ماء وعبد حبشي لعثمان رضي الله عنه يرعى غنم وإبل الصدقة، فقدمه أبو ذر ليصلي به وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسمع وأطع وإن تأمر عليك عبد حبشي. سبحان الله. Kata Syekh, barang siapa yang ingin mengetahui bagaimana kaum salaf memahami ketaatan kepada para umara, kepada para waliul amr, maka lihatlah kisah sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dan kita tahu Abu Dzar adalah satu di antara 7 sahabat
yang masuk Islam pertama kali. Seorang sahabat yang memiliki manzilah yang sangat tinggi di dalam Islam. Termasuk as-sabiqun al-awwalun. Yang masuk ke dalam Islam pertama-tama. Kata Syekh, ketika kepemimpinan di Syam dipegang oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu wa arda. Maka Muawiyah memerintahkan kepada Abu Dzar untuk tidak berbicara tentang ini dan tentang itu. Maka Abu Dzar berkata kepada Muawiyah, "Wahai Amirul Mukminin, wahai Muawiyah, perintahkan aku untuk pergi ke Madinah untuk menemui atau tinggal di Madinah bersama sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda." Ini Abu Dzar meminta izin kepada Muawiyah untuk meninggalkan Syam dan pergi ke kota Madinah. Maka Muawiyah mengatakan, "Pergilah. Kalau engkau ingin pergi ke Madinah, maka pergilah ke Madinah." Maka Abu Dzar pun meninggalkan Syam dan pergi ke Madinah. Padahal beliau di Syam adalah seorang muallim, seorang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia di Syam. Namun, ya ketika Muawiyah memerintahkan beliau untuk meninggalkan Syam atau pergi ke kota Madinah, maka dia pun pergi ke kota Madinah. Sesampainya Abu Dzar ke kota Madinah, menemui Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Kemudian Abu Dzar mendapatkan ada sebagian manusia yang berusaha untuk membakar api fitnah, menyalakan api fitnah, berusaha untuk merusak stabilitas di kota Madinah. Maka melihat situasi yang terjadi pada saat itu, Abu Dzar meminta izin kepada Utsman bin Affan untuk meninggalkan Madinah dan tinggal di daerah Rabadah. Dan Rabadah, kata Syekh, adalah tempat di tengah padang pasir yang sangat jauh dari kota Madinah, yang jauhnya hampir sekitar 180 km dari kota Madinah. Abu Dzar memilih tinggal jauh dari kota Madinah untuk menjauhi para pembuat fitnah, untuk menjauhi fitnah yang sengaja dihembuskan oleh sebagian manusia. Maka ketika Abu Dzar pergi ke daerah Rabadah, orang-orang pembuat fitnah mengatakan kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, engkau mentaati Utsman bin Affan untuk pergi ke Rabadah, meninggalkan kota Madinah." Maka sahabat Abu Dzar mengatakan, "Betul. Karena aku diwasiatkan oleh kekasihku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk senantiasa taat kepada pemimpin, untuk senantiasa taat kepada waliul amr." Kemudian beliau menyebutkan kisah di mana ketika hendak mengerjakan salat, kemudian ada yang dijadikan sebagai pemimpin salat tersebut seorang budak. Maka Abu Dzar mengalah, memberikan kesempatan untuk menjadi imam salat tersebut seorang hamba sahaya tersebut. Kemudian Abu Dzar mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kata Nabi yang mulia, "Isma' wa ati', wa in ta'ammara 'alaika 'abdun habasyiyun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar dan taatilah, meskipun yang diangkat di tengah-tengah kalian sebagai pemimpin adalah seorang budak dari Ethiopia. الأصل الثاني الذي ينطلق منه السلف في فهمهم لطاعة الحاكم بالمعروف أنه في طاعته حفاظ على ثروات الأمة، في طاعته حفاظ على أمن الأمة، في طاعته غلق لأبواب الفتنة، في طاعته سد للطرق التي يتوصل بها أعداء الأمة
إلى بلاد المسلمين وإلى المسلمين وإلى إيذائهم. ومن هنا كانوا يرون ويحثون على أن يطيعوا الحاكم في الأمور العظيمة، لأن الأمة بخير إذا أطاعت الحاكم في ذلك. قال الله تعالى: فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، يعني المنافقين، فعدم الطاعة بالمعروف للحكام في وقت الفتن من أوصاف المنافقين. قال الله تعالى: فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ينشرونه ويتكلمون به كما يريدون وكما يهوون وكما تريده أحزابهم وجماعاتهم ورؤساؤهم الذين أعينهم على الحكم، هو ليست أعينهم ولا قلوبهم على مصلحة الأمة، وإن أظهروا ذلك في الإعلان والعلن. أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. Kata beliau, poin yang kedua, kaidah yang kedua, di antara kaidah terkait dengan pemahaman kaum salaf di dalam mentaati hakim dalam perkara-perkara yang ma'ruf, bahwasannya di dalam menaati mereka, di dalam mentaati waliul amr dalam perkara yang ma'ruf, maka terjagalah kemaslahatan kaum muslimin, terjagalah keamanan kaum muslimin, tertutuplah pintu-pintu fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Di dalam mentaati waliul amr dalam perkara-perkara yang ma'ruf adalah menutup setiap celah, setiap jalan yang akan dijadikan sebagai wasilah bagi musuh-musuh Islam untuk menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Ini adalah hikmah. Ya, ketika para salaf, para ulama kita memerintahkan kita untuk mentaati waliul amr, maka di antara tujuan terbesarnya adalah menjaga kemaslahatan kaum muslimin, menjaga stabilitas di negeri-negeri kaum muslimin, menutup pintu-pintu fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, menutup setiap celah, setiap jalan yang akan dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam untuk masuk ke negeri kaum muslimin, untuk menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Oleh karenanya para salaf, para ulama kita senantiasa memerintahkan, mengarahkan kaum muslimin untuk mentaati para penguasa, para hakim kaum muslimin dalam perkara-perkara yang besar. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan apabila datang perkara yang menimbulkan atau yang berkaitan dengan rasa aman dan rasa takut, yang berkaitan dengan stabilitas kaum muslimin, maka mereka langsung menyebarluaskannya, yakni orang-orang munafikun. Mereka langsung menyebarkan fitnah tersebut, menyebarkan ketakutan tersebut di tengah-tengah kaum muslimin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya mereka mengembalikan perkara tersebut kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara mereka, maka orang-orang yang mampu untuk mengambil istinbat, dialah yang layak untuk menyikapi perkara-perkara tersebut. Kata Syekh, maka di antara sifat orang-orang munafikun adalah mereka berusaha untuk mengacaukan negeri-negeri kaum muslimin dengan menyebarkan benih-benih fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Maka pemahaman kaum salaf
ketika mereka memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati pemerintah kaum muslimin selama dalam perkara-perkara yang ma'ruf, semata-mata untuk menjaga kemaslahatan di tengah-tengah kaum muslimin, menjaga stabilitas, menjaga keamanan dan kebaikan bagi kaum muslimin. وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم حديث عظيم يجب أن يخاف المسلم ولا يدخل تحت هذا الوصف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم قال: ورجل بايع إماما فإن أعطاه منها أي من الدنيا ولعاعتها رضي، وإن لم يعطه منها منعه ظلمه لم يوف له. أخبر. Fadhal muadzin, adzan terlebih dahulu. Nanti kita terjemahkan setelah adzan. Ikhwatat Islam, kita simak dikumandangkannya azan sholat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم. محمد. Akhwani fillah wa akhwati fiddin, a'azzakumullah. Beliau menjelaskan, disebutkan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya,
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ada 3 golongan yang di hari kiamat nanti tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebutkan di antara 3 golongan tersebut adalah seseorang yang tidak mentaati amirnya atau pemimpinnya kecuali hanya sebatas untuk mendapatkan maslahat-maslahat duniawi. Kalau dia diberikan maslahat duniawi maka ridha kepada pemimpinnya. Namun ketika dia tidak mendapatkan kemaslahatan dunia yang dia inginkan, maka dia pun murka kepada pemimpinnya. Maka ini menunjukkan ya bahwasannya sikap seorang muslim adalah berusaha untuk taat kepada waliul amr selama dalam perkara-perkara yang ma'ruf dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. جاء رجل إلى الإمام الحسن البصري رحمه الله وهو من سادات التابعين، تربى عند أم سلمة وأنتم تعرفون هذا، فقال له إن أناسا يعدون العدة للخروج على الحاكم، ألا تخرج معنا؟ فقال لهم الحسن البصري كلمة عظيمة، قال هل منعكم الأمير من الصلاة؟ قالوا لا. قال هل منعكم الأمير من الصوم؟ قالوا لا. قال إذن أنتم أهل دنيا تريدون الدنيا. ونحن نرى ونشاهد اليوم الذين يخرجون على الحكام ويعملون المظاهرات. لماذا يخرجون على الحكام ويعملون المظاهرات؟ ليس لأجل إقامة شرع الله تبارك وتعالى ولا لإقامة جمعة أو جماعة، بل لأجل أن يستولي حزبهم على الحكم، لأجل لعاعة الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد تواتر عنه تواترا لفظيا ومعنويا بوجوب السمع والطاعة للحاكم المسلم ولو ظلم ولو لم يعدل. كل هذا تحقيقا لمعنى الأصل الثاني وهو الحفاظ على أمن البلد والحفاظ على اجتماع الناس على الكلمة. نعم. Kata beliau, datang seorang laki-laki kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dan beliau termasuk di antara immatut tabi'in. Berkata laki-laki tersebut kepada Hasan Al-Basri, wahai imam, sesungguhnya manusia mereka telah mempersiapkan diri untuk keluar memberontak kepada pemimpin yang sah. Mereka mempersiapkan diri-diri mereka untuk keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang sah, memberontak kepada penguasa yang sah. Maka beliau mengatakan kepada laki-laki tersebut, apakah amir kita melarang dari salat? Maka dikatakan tidak. Kata al-imam, apakah amir kita melarang kita dari puasa Ramadan? Mereka mengatakan tidak. Kata beliau, kalau begitu kalian adalah ahli dunia, di mana kalian keluar dari ketaatan kepada pemimpin kalian semata-mata hanya untuk mencari perkara-perkara dunia yang kalian inginkan. Kata Syekh, dan inilah yang kita lihat di hari-hari ini. Inilah yang kita saksikan di hari-hari ini, di mana orang-orang yang mereka keluar untuk melakukan mudhaharat, melakukan demonstrasi, keluar ke tengah-tengah jalan, bukan dalam rangka untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan karena salat, tapi mereka keluar, mereka melakukan demonstrasi semata-mata untuk mencari perkara-perkara dunia, semata-mata untuk mencari perkara-perkara duniawiyah.
Dan telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang sangat banyak. Hadis-hadis yang mutawatir, baik secara lafaz ataupun maknanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk taat kepada waliul amr kaum muslimin, sekalipun waliul amr tersebut adalah orang yang zalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kaum muslimin untuk bersabar. Nabi perintahkan kaum muslimin untuk tetap taat dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Kata beliau, ya, hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk taat kepada waliul amr dalam perkara-perkara yang ma'ruf, bersabar terhadap kezaliman penguasa semata-mata untuk menjaga kemaslahatan kaum muslimin, semata-mata untuk menjaga darah-darah kaum muslimin. Maka ini di antara asas, di antara kaidah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. السلف الصالح فهموا أن عدم طاعة الحاكم يعني تفرقة الجماعة، يعني الوقوع في النزاعات والاختلافات، ولذلك كانوا كثيرا ما يحذرون من عدم السمع والطاعة ويأمرون بالسمع والطاعة، وكانوا يقولون لما تكرهون في الطاعة، أي من بعض القصور أو الظلم الذي قد يكون، لما تكرهون في الطاعة خير مما تحبون في الفتنة وترجونه. ووالله هذا الذي قالوه شاهد عليه التاريخ، فما خرج قوم على حاكم إلا وكان الذي بعده شر عليهم. Kata beliau, kaum salafus saleh mereka memahami bahwasannya ketika hilang ketaatan dari seorang hakim, maka yang ada adalah perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Yang ada adalah perselisihan dan niza di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karenanya, kaum salaf senantiasa mewanti-wanti dari meninggalkan ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin, dari khuruj atau keluar dari ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin. Dan kaum salaf senantiasa memberikan motivasi, senantiasa mendorong kaum muslimin untuk taat, untuk mendengar kepada pemerintah kaum muslimin. Dan mereka mengatakan bahwasannya apa yang kalian tidak sukai, ketika kalian berusaha untuk mendengar dan taat kepada waliul amr, ma takrahunahu fi sam'i wa ta'ah khairun mimma tuhibbunahu fil fitnah. Apa yang kalian tidak sukai ketika berusaha untuk mendengar dan taat kepada waliul amr lebih baik daripada apa yang kalian cintai ketika sudah terjadi fitnah, ketika hilang keamanan di tengah-tengah kaum muslimin, ketika hilang stabilitas di negeri-negeri kaum muslimin. Maka apa yang kita benci, ketika kita berusaha untuk sabar di atas ketaatan kepada waliul amr, lebih baik daripada hal yang kita angan-angankan ketika sudah hilang stabilitas di negeri-negeri kaum muslimin. Kata Syekh, dan inilah realita yang kita saksikan di hari-hari ini. Inilah realita yang kita bisa saksikan di negeri-negeri kaum muslimin. Ketika hilang stabilitas keamanan di negeri-negeri kaum muslimin, maka yang muncul adalah fitnah, perselisihan, bahkan pertumpahan darah di antara kaum muslimin. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يقع على أحدهم الظلم، مثل ما حصل للإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، ومن قبله سجن الإمام الشافعي وأخذ مكبلا من اليمن وأتي به مكبلا إلى الخليفة إلى بغداد، ما قال للناس هيا أخرجوا هذا ظالم. الإمام أحمد ضرب أكثر من 1000 صوت وسجن 3 سنوات وزيادة،
ومنع من التدريس 10 سنوات، ومع هذا يأتيه الناس ويقولون له: يا إمام ألا تأمرنا فنخرج على بيت الحاكم فننهيه أو نقتله؟ يقول: لا، إن النصوص أمرت بالصبر ولم تأمر بالخروج. فكانت العاقبة الحميدة لأهل السنة الذين صبروا، ولو خرجوا ما وجدوا العاقبة الحميدة. Kata beliau, dahulu para salafus saleh, sebagian mereka dizalimi oleh sebagian penguasa kaum muslimin atau waliul amr kaum muslimin, sebagaimana yang dialami oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, Imam Ahlus Sunnah, dan juga sebelumnya dialami oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, di mana beliau didatangkan dari Yaman ke Baghdad dalam kondisi terbelenggu tangannya. Beliau dipenjara, dipenjarakan oleh waliul amr. Namun Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala tidak pernah mengatakan kepada murid-muridnya untuk keluar dari ketaatan kepada waliul amr, untuk memberontak kepada waliul amr kaum muslimin. Demikian pula ini yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Imam Ahmad dipukul, dicambuk, kemudian dipenjara, bahkan dilarang dari mengajarkan ilmu oleh pemerintah pada saat itu. Maka ketika sebagian murid-murid Imam Ahmad datang kepada beliau, dan mengajak Imam Ahmad untuk memberontak kepada pemerintah yang sah, penguasa yang sah, maka Imam Ahmad rahimahullahu taala menolak. Beliau mengatakan bahwasannya nas-nas yang datang dalam masalah seperti ini adalah bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada Imam Ahmad, kepada Imam Syafi'i dan para ulama yang lain yang mereka berusaha berpegang teguh di atas tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga kesudahan yang baik Allah berikan kepada mereka semuanya. Allah muliakan mereka karena keteguhan mereka di dalam meniti jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sebatas menggunakan ra'yu ataupun perasaan di dalam menyikapi pemimpin-pemimpin yang zalim, tapi mereka bersabar. Ya, sehingga kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala berikan akhir yang manis kepada para ulama tersebut. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يغلبون مصلحة الأمة على مصلحة الفرد والقبيلة والحزب والجماعة، مع أنهم كانوا يبغضون التحزبات والقبليات والجماعات. كانوا يدركون تمام الإدراك أن ظلم الحاكم مهما كان يبقى مفسدة محدودة، بينما لو عدم الحاكم لأصبحت الفوضى هي سيدة الموقف، ولأصبح سفك الدماء هو السائد بين الناس. ومن هنا قال الحسن البصري رحمه الله وهو مطلوب حيا أو ميتا من قبل الحجاج ابن يوسف الثقفي، يريد أن يقتله، يقول للناس لا تخرجوا، ويقول لأن أعيش تحت حاكم ظالم خير من أن أعيش ليلة بلا سلطان وحاكم. من يفهم هذا المعنى؟ أصحاب الأحزاب؟ لا. أصحاب الأغراض الذين يريدون الحكم؟ لا. يفهم هذا المعنى من يهتم بشأن الأمة، من يريد حفظ ثروات الملة، من يريد حفظ دين المسلمين. Kata beliau, kaum salaf
mereka mendahulukan maslahat umat daripada maslahat individu, daripada maslahat kabilah, daripada maslahat kelompok. Mereka mendahulukan maslahat umum, maslahat kaum muslimin daripada maslahat golongan mereka atau individu-individu mereka. Mereka adalah orang-orang yang sangat mengetahui bahwasannya kezaliman seorang hakim, ya, betapapun kezaliman hakim tersebut, maka mafsadatnya ya lebih kecil daripada ketidakadaan hakim di negeri kaum muslimin, daripada hilangnya hakim di tengah-tengah kaum muslimin. Karena kalau seandainya hakim tidak ada, ya, penguasa hilang di tengah-tengah kaum muslimin, kerusakannya akan jauh lebih besar, mafsadatnya akan jauh lebih besar, tertumpahnya darah, ya, akan semakin tidak terkendali di negeri-negeri kaum muslimin. Ya, kerusakan akan semakin luas di negeri-negeri kaum muslimin. Oleh karenanya, di antara bentuk kefakihan seorang imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, padahal beliau adalah termasuk orang yang dizalimi oleh pemimpinnya pada zaman itu, pemimpin yang sangat bengis, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, di mana Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, termasuk ulama yang dizalimi oleh Al-Hajjaj, bahkan dicari keberadaannya, ya. Namun ketika datang sebagian manusia untuk meminta kepada beliau agar keluar dari ketaatan kepada Hajjaj, maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, la takhruj, jangan kamu keluar dari ketaatan kepada pemimpin, jangan kalian mengadakan pemberontakan, jangan kalian mengadakan kudeta terhadap pemimpin yang sah. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, sungguh aku hidup di bawah hakim yang zalim lebih aku cintai daripada aku hidup dengan tanpa pemimpin. Sekalipun pemimpinku seorang yang zalim, lebih aku cintai daripada aku hidup dengan tanpa pemimpin sama sekali. Karena Hasan faham, ya, beliau faham bahwasannya kemudaratan yang ditimbulkan ketika tidak ada pemimpin yang sah di negeri kaum muslimin, maka akan jauh lebih besar mafsadatnya, akan jauh lebih rusak mudaratnya. Kata Syekh, siapa yang faham, ya, dengan pemahaman semacam ini, sebagaimana yang difahami oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ya, apakah ya kelompok-kelompok tertentu yang hanya sebatas mencari keuntungan duniawi, ya, tentu yang faham tentang masalah ini adalah para ulama yang mereka berusaha untuk istiqamah, konsisten, berpegang teguh di atas tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun, ya, ada kerusakan, ketika kita berusaha, ya, untuk taat kepada pemimpin yang zalim, ya, kita melihat ada mafsadat di situ. Namun mafsadat yang lebih besar adalah ketika tidak ada hakim di tengah-tengah kaum muslimin. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يأمرون الناس بأمرين عظيمين إذا وجد الظالم، الحاكم الظالم أو الحاكم الفاسد. بماذا يأمرونهم؟ لا يأمرونهم إلا بما أمر الله به ورسوله، الصبر والدعاء. لماذا الصبر والدعاء؟ لأن الحاكم الظالم أو الحاكم الفاسد ابتلاء من الله، والابتلاءات الربانية لا تدفع بالسيوف والحروب، الابتلاءات الربانية تدفع بالصبر والدعاء. إذا جاء الزلزال أنت لا تستطيع أن تخرج سيفك فتوقف الزلزال، بل تقول يا ربي أوقف الزلزال. والأرض أرض الله والملك ملك الله يعطيه من يشاء. تأملوا معي، حاكم ليس بمسلم، كافر مثل فرعون،
يظلم إلى درجة يفوق الخيال البشري، يقتل الناس، يذبح الأطفال، يستحيي النساء، يستعبدهم. ليس سنة ولا سنتين ولا 10 ولا 20، 40 سنة، وفي بعض الروايات 80 سنة، حتى قال قوم موسى لموسى: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ما قال لهم موسى: خذوا سيوفكم نذهب ونقاتل. ماذا قال؟ قال: استعينوا بالله واصبروا. استعينوا بالله، هذا الدعاء، واصبروا، الصبر والدعاء. إن الأرض لله، كملوا الآية، يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. Kata beliau, kaum salaf ketika mendapatkan seorang hakim yang zalim, maka mereka memerintahkan dengan 2 perintah yang sangat agung. Ketika kita yang mendapatkan seorang pemimpin yang zalim, maka kaum salaf mewasiatkan dengan 2 perkara yang sangat besar yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kesabaran. Hendaknya kita bersabar. Yang kedua adalah ad-du'a. Hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, kenapa? Kenapa kaum salaf mewasiatkan kita untuk menghadapi pemimpin yang zalim dengan 2 perkara tersebut? Dengan sabar dan doa. Kata beliau, karena seorang hakim yang zalim pada hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ibtila'un minallah. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian-ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ibtila'at rabbaniyah, tidak bisa kita hadapi dengan pedang-pedang kita. Akan tetapi kita hadapi ujian-ujian tersebut dengan sabar dan dengan doa-doa kita. Kata Syekh, kalau seandainya terjadi gempa bumi, apakah kita akan keluarkan pedang-pedang kita untuk menghentikan gempa tersebut? Tentu kita nggak akan bisa. Yang menghentikan gempa bumi yang merupakan bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala dengan senjata-senjata kita. Akan tapi yang kita lakukan adalah bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan untuk dunia dan akhirat kita. Kata Syekh, maka mari kita renungkan. Ya, kurang zalim apa Fir'aun? Kurang bengis apa Fir'aun? Kurang kejam apa Fir'aun? Ya, sosok pemimpin yang paling buruk, yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan, yang memerintahkan pasukannya, tentaranya untuk membunuhi manusia, membunuhi kaum Bani Israel, membunuhi anak-anak, kaum wanita. Selama 40 tahun lamanya. Selama 40 tahun. Bahkan dalam sebagian riwayat kata Syekh selama 80 tahun. Sampai-sampai orang-orang Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, "Udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana." Wahai Musa, kami disakiti, kami dizalimi sebelum engkau datang dan setelah engkau datang ke tengah-tengah kita. Kami terus dizalimi oleh Fir'aun. Apa jawaban Nabi Musa alaihi salam ketika kaumnya mengeluhkan kezaliman Fir'aun? Apa kata Musa alaihi salam? Apakah Nabi Musa memerintahkan kaumnya untuk keluar, memberontak atau mengangkat senjata kepada Fir'aun? Tapi lihat apa jawaban Nabi Musa alaihi salam. Ketika kaumnya mengeluhkan kezaliman Fir'aun kepada Musa alaihi salam, Nabi Musa mengatakan, "Ista'inu billah wasbiru." Isti'analah kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah dan doa, kata beliau. Inilah doa. Wasbiru, dan bersabarlah kalian. Hadapi ujian Allah dengan kesabaran. Dan senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal arda lillah
Sesungguhnya bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Yurithuha man yasha'u min ibadihi. Yang Allah wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Selama apapun kezaliman, selama ya orang-orang beriman berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesudahan yang terbaik hanya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara ya kaidah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam menyikapi para pemimpin yang zalim. نختم أيها الإخوة بوصية عظيمة من وصايا السلف الصالح أنهم كانوا يقولون إذا كان الحاكم ظالما أو فاسدا فعليكم بالتوبة والاستغفار ذلك لأنه لا يوجد حاكم فاسد إلا بفساد في قلوبنا ولا ظالم إلا بظلم بيننا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون فإذا أصلحنا أنفسنا بالتوبة والاستغفار أصلح الله حاكمنا وجعل الله له أعوان خير وصار يأمرنا بما فيه صلاح بلادنا وصلاح العباد الموجودين بيننا. Kata beliau, kita tutup muhadarah pada malam hari ini dengan sebuah wasiat yang sangat agung di antara wasiat-wasiat kaum salaf di dalam menyikapi pemimpin yang zalim. Di antara wasiat kaum salaf, ketika kita dihadapkan dengan penguasa yang zalim atau pemimpin yang zalim, maka hendaknya kita memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kezaliman penguasa adalah bagian dari buah dosa dan maksiat yang kita lakukan. Keburukan pemimpin kita adalah bagian dari akibat dosa dan maksiat yang kita lakukan. Maka hendaknya kita memperbanyak taubat dan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya pemimpin kita adalah cerminan dari masyarakatnya. Ketika kita mengharapkan pemimpin yang baik, maka hendaknya setiap individu muslim dan muslimah berusaha untuk menjadi masyarakat yang baik. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kata Allah, kami jadikan pemimpin di antara orang-orang yang zalim. Kami jadikan pemimpin mereka orang yang zalim, yang semisal dengan mereka, disebabkan kesalahan atau dosa yang telah mereka lakukan. Maka kalau seandainya kita menginginkan pemimpin yang baik di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, hendaknya setiap individu muslim berusaha untuk islahun nafsi, memperbaiki dirinya, perbaiki muamalahnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengharapkan pemimpin yang baik, pemimpin yang saleh, maka hendaknya kita berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pemimpin yang baik adalah buah dari kebaikan masyarakat tersebut. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد أندونيسيا من كل فتنة وبلاء وأن يديم عليها الأمن والأمان ووحدة كلمتها ووحدة شعبها وأن يوفق ولاة أمرها لما فيه صلاح البلاد والعباد وأن يوفق ولاة أمر المسلمين جميعا لما فيه صلاح شعوبهم وبلدانهم وأن يرد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وكيد الكافرين ومكر الفاجرين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kemudian beliau menutup muhadarah pada malam hari ini
dengan mendoakan kebaikan untuk negeri Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga stabilitas negeri ini, menjaga kebaikan di negeri Indonesia ini dan juga negeri-negeri kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan setiap orang yang berusaha untuk menginginkan keburukan bagi negeri-negeri kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolak tipu daya orang yang berusaha berbuat makar di negeri-negeri kaum muslimin. Baik, selebihnya ikhwani fillah jazakumullah wa akhwati fiddin, kita beri kesempatan bersoal jawab 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup muhadharah pada malam hari ini. يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم يا شيخنا كيف جمع السلف بين وجوب طاعة الحاكم وبين إنكار المنكر إذا وقع من الحاكم؟ الحمد لله، كان السلف الصالح إذا رأوا المنكر يقع من الحاكم إن استطاعوا أن يأتوا إليه سرا أتوا إليه ونصحوه، كما فعل أسامة رضي الله تعالى عنه وغيره من السلف. والقضايا والقصص كثيرة تجدونها في كتاب معاملة الحاكم في ضوء الكتاب والسنة لأخينا وشيخنا عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى، وفيه بيان كيفية النصح للحاكم. ومن لم يستطع أن يأتيه فلينكر المنكر بقلبه، لقوله صلى الله عليه وسلم من أنكر فقد برئ ولكن من رضي وتابع. نعم. Kata beliau, kaum salaf ketika melihat kemunkaran dari seorang hakim, kalau seandainya mereka mampu untuk menghadap sang hakim tersebut, bisa menemui secara langsung, memberikan nasihat secara langsung, maka mereka berikan nasihat secara langsung, menemui sang hakim, kemudian memberikan nasihat secara langsung kepada sang hakim tersebut. Sebagaimana dilakukan oleh sahabat Usama bin Zaid dan juga yang lainnya dari kaum salaf. Dan ini kata beliau dibahas secara detail di dalam kitab Muamalatul Hukam fi Dhawil Kitabi wa Sunnah. Bermuamalah bersama pemimpin berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Salam Al-Barjas hafizahullah ta'ala. Kata beliau, disebutkan di dalamnya tata cara menasihati hakim sesuai dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka poinnya adalah ketika seseorang punya kesempatan untuk bisa memberikan nasihat secara langsung kepada pemimpin, maka dia temui pemimpin tersebut. Dia sampaikan nasihat secara langsung kepada pemimpin tersebut. Namun ketika seseorang tidak mampu untuk memberikan nasihat secara langsung di hadapan pemimpin, maka minimal dia mengingkari dengan hatinya. Ketika kita tidak bisa dengan lisan kita di hadapan sang hakim, maka yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kita mengingkari kemunkaran dengan hati-hati kita. Dan ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Ketika seseorang melihat kemunkaran dan dia tidak mampu untuk merubahnya dengan lisannya, maka dengan hatinya. Dengan mengingkari kemungkaran tersebut dengan hatinya. Karena yang tercela adalah ketika seseorang hatinya ridha dengan kemunkaran yang dilakukan oleh hakim, maka ini yang binasa. Adapun ketika seseorang dia tidak bisa memberikan nasihat secara langsung kepada sang hakim, namun hatinya mengingkari kemungkaran tersebut, maka itu yang sepatutnya dia lakukan. Wallahu taala alam bissawab.
Tapi pada pertanyaan, bagaimana seorang muslim menerapkan ketaatan kepada hakim di masa ini, di mana banyak timbul fitnah, secara khusus di media sosial. Bagaimana cara kita menetapkan atau menerapkan ketaatan kepada hakim lewat media sosial. Yaqulu sa'il syekhana fadilatul syekh ahsanallahu ilaikum, kaifa yutabbiq al-muslim ta'at al-hakim fi hadzal 'asri alladhi kathura fihi al-fitan wa wasail at-tawasul al-ijtima'i. أولا يطيعه في المعروف في أوامره العامة والخاصة. أوامره العامة مثل أنك لا تبني إلا كذا وكذا ولا تعمل إلا وكذا. أوامره الخاصة كما لو طلبك وقال اذهب وكن جنديا في المكان الفلاني، أو قال اذهب وكن في الدفاع المدني، حتى لو كان بالمجان يجب عليك أن تطيعه. أما مع وجود الفتن ووجود وسائل التواصل فإني أنصحكم بالأمر الثاني، ألا تصدقوا هذه الوسائل، فإنها تكذب على ولاة الأمور تشويشا وفتنة. ثم لو كان الأمر صادقا فإنهم يعظمونه ويفخمونه ويكبرونه حتى يجعلون من الحبة قبة. ثم لو كان الأمر حقيقة فلا بد لك أن تقول في نفسك إن له عذرا ما. وهذا يجعلني أذكر لكم قصة جرت بين صحابي أو تابعي وصحابي، عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. أما سمر أبوه فصحابي بالإجماع، وأما عبد الرحمن فقال بعض الناس ليس بصحابي، والصواب أنه صحابي. كان يتولى الأمر ثم عزل، فكان ربما سمع بعض الناس منه في مجالسه الخاصة ذما لخليفة المسلمين معاوية رضي الله عنه. فلما قدم على معاوية أدخله معاوية وقال له، وقد بلغه بعض ما كان يقوله: حدثني بما في نفسك عني. فقال: يا أمير المؤمنين ذاك شيء قد مضى. قال: لا، أريد أن أسمع منك، خشي أن يكون الناس قد زادوا في الكلام عليه أو نقصوا. فأخبره، يقول: فأخبرته بكل ما كان في نفسي عليه. فقال لي، يعني معاوية: يا عبد الرحمن، ألك ذنوب؟ قال: نعم. قال: ترجو المغفرة؟ قال: نعم. قال: لك حسنات؟ قال: نعم. قال: ترجو بها النجاة؟ قال: نعم. قال: وأنا خليفة المسلمين لي ذنوب وسيئات، أرجو المغفرة كما ترجو، ولي حسنات أعظم من حسناتك لأني ألي أمر المسلمين. فإن كنت ترجو النجاة بحسناتك فلما أنا لا أرجو النجاة بحسناتي؟ فوالله لما يدفع الله بالحاكم من السراق واللصوص ومن الأعداء الخارجين عن الدولة هذه حسنة عظيمة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك لا بد أن تضع للحاكم عذرا. فقال معاوية لعبد الرحمن: وجدت لنفسك عذرا فلم تجد لي عذرا. فخرج عبد الرحمن بعد ذلك فكان يكثر الدعاء لمعاوية في كل مجلس كان قد اغتابه. فحذاري ثم حذاري من غيبة الحاكم. الحاكم في البلد كالأب في البيت. أبوك لو كان فاسقا فاجرا
ما جاز لك أن تضربه. أبوك لو كان أيا كان ما جاز لك أن تغتابه أمام الناس، بل أنت مأمور بالبر، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهذا أبوك في البيت، فكيف بالأب في البلد؟ البلد أمك بمنزلة الأم وأعظم. لكن أصحاب الأغراض والسياسيون وأصحاب الأحزاب لا يهمهم إلا حزبهم وجماعتهم. نسأل الله أن يكف شرهم عن المسلمين. Kata beliau, yang pertama, sikap atau penerapan seorang muslim di dalam mentaati pemerintah atau penguasa kaum muslimin di masa ini adalah setiap muslim berusaha untuk mentaati pemimpin dalam perkara-perkara yang ma'ruf, baik yang berkaitan dengan perintah yang sifatnya umum ataupun perintah yang sifatnya khusus, seperti terkait dengan yang membangun bangunan tertentu, ya, atau perintah yang sifatnya khusus, seperti ketika seorang pemimpin memerintahkan Anda ya, untuk menjadi pasukan, ya, atau tentara di tempat tertentu, ditempatkan di tempat tertentu di negeri kaum muslimin. Maka hendaknya kita berusaha untuk taat kepada perintah tersebut. Selama perintah itu tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim berusaha untuk taat kepada perintah waliul amr. Kata Syekh, adapun disertai dengan munculnya berbagai macam fitnah secara khusus ya lewat media sosial, maka aku nasihatkan kepada penanya, ya jangan sampai engkau membenarkan wasilah-wasilah tersebut, ya, karena kebanyakan wasilah-wasilah ini sifatnya adalah bohong, ya sifatnya adalah kebohongan, ya berusaha untuk mencari-cari kesalahan waliul amr, kemudian ya diangkat, disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin, yang padahal belum jelas kebenarannya. Kalaupun benar, kata Syekh, seringkali ya kesalahan yang kecil namun dibesar-besarkan oleh media sosial tersebut. Maka hal semacam ini, kata Syekh, membawa saya kepada ya sebuah kisah di antara ya sahabat, antara Abdurrahman bin Samurah dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata Syekh, terkait dengan Abdurrahman bin Samurah ada khilaf di antara para ulama, apakah termasuk bagian dari sahabat atau tidak. Adapun bapaknya Samurah, maka ulama sepakat bahwasanya Samurah adalah bagian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, disebutkan bahwasanya dahulu Abdurrahman bin Samurah diangkat sebagai wali ya oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu wa arda. Kemudian dia dilepaskan dari jabatannya, ya. Maka Abdurrahman bin Samurah berbicara tentang sesuatu yang negatif terkait dengan Muawiyah. Maka sebagian manusia mendengar ucapan Abdurrahman bin Samurah ini tentang Muawiyah. Maka dilaporkanlah kepada Muawiyah apa yang diucapkan oleh Abdurrahman bin Samurah. Dan Abdurrahman bin Samurah menjelaskan tentang Muawiyah di majlis khusus, ya bukan di khalayak ramai, tapi di majlis khusus. Ya. Maka ketika sampai kepada Muawiyah kabar bahwasanya Abdurrahman bin Samurah mencela Muawiyah, berbicara tentang sesuatu yang negatif terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan, dipanggillah oleh Muawiyah. Ketika Abdurrahman menghadap Muawiyah, maka Muawiyah berkata kepada Abdurrahman, wahai Abdurrahman, ceritakan kepadaku apa yang ada di dalam dirimu, ya tentang keburukan-keburukanku.
Ya sekarang coba engkau ceritakan apa keburukan-keburukan yang ada pada Muawiyah. Maka Abdurrahman mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ini hal yang telah berlalu. Ya. Perkara ini telah berlalu, wahai Amirul Mukminin. Kata Muawiyah, tidak, ceritakan kepadaku. Kalau engkau melihat keburukan dari sisi Muawiyah, maka beritakan kepadaku apa keburukan-keburukan tersebut. Kemudian Muawiyah mengatakan kepada Abdurrahman, wahai Abdurrahman, apakah engkau selamat dari dosa? Apakah engkau adalah orang yang tidak pernah berbuat kesalahan? Selamat dari dosa dan kesalahan? Kata Abdurrahman, ya, wahai Amirul Mukminin, Abdurrahman berdosa, berbuat kesalahan. Ya, tidak selamat dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Muawiyah, apakah engkau mengharapkan ampunan Allah dari dosa yang kamu lakukan? Ketika engkau berbuat kesalahan, berbuat dosa, apakah engkau mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Kata Abdurrahman, tentu wahai Amirul Mukminin. Aku berbuat dosa, aku berbuat kesalahan, dan aku mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka Muawiyah mengatakan, wahai Abdurrahman, aku adalah seorang pemimpin kaum muslimin yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi urusan kaum muslimin, dan tentu ini adalah kebaikan yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Muawiyah, aku memiliki dosa. Muawiyah punya dosa. Muawiyah punya kesalahan, dan aku mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana aku juga berharap kepada Allah agar kebaikan-kebaikan yang aku lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Muawiyah, wahai Abdurrahman, kalau seandainya engkau mendapatkan uzur untuk kesalahanmu, kenapa engkau tidak mendapatkan uzur untuk kesalahan Muawiyah? Ketika engkau merasa berbuat kesalahan dan engkau mendapatkan uzur dari kesalahanmu, engkau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau tidak memberikan uzur kepada Muawiyah, kepada Amirul Mukminin? Muawiyah berbuat kesalahan, kenapa engkau tidak berusaha mencarikan uzur untuk Muawiyah? Maka kata Syekh, bahwasannya di antara kaidah yang hendaknya kita fahami, bahwasannya seorang hakim di negeri kaum muslimin posisinya seperti seorang ayah di dalam rumah. Seorang hakim di negeri kaum muslimin manzilahnya, kedudukannya seperti bapak kita dalam rumah kita. Kata beliau, ya seorang ayah, ketika kita punya ayah, seburuk apapun ayah kita, sezalim apapun bapak kita, kita tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati perintah kedua orang tua kita. Meskipun orang tua kita zalim, meskipun orang tua kita tidak memberikan hak-hak kita, tapi tetap Allah perintahkan kita sebagai anak untuk mentaati orang tua kita. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, kalau seandainya kedua orang tuamu memerintahkan engkau, ya berusaha untuk memerintahkan engkau kepada kesyirikan kepada Allah, mengeluarkan dari Islam dalam perkara yang tidak kamu ketahui, ya tidak kamu ilmui tentangnya, maka jangan taati perintah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan taati perintah orang tua dalam perkara yang munkar. Tapi kata Allah tabaraka wa taala, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi pergaulilah kedua orang tuamu dalam kehidupan dunia dengan hal-hal yang ma'ruf. Inilah ya, yakni analogi muamalah kita bersama orang tua kita dengan muamalah kita bersama pemimpin kita. Sebagaimana ketika kita punya orang tua yang zalim, sezalim apapun kita tetap berusaha bermuamalah dengan baik dengan orang tua kita. Demikian pula ketika kita memiliki pemimpin yang zalim, sezalim apapun kita tetap berusaha untuk bermuamalah dengan baik kepada pemimpin kita. Ya, dan kita berharap dengan kesabaran kita dan dengan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita pemimpin yang terbaik. Ya, maka menyikapi pemimpin bukan hanya sebatas dengan perasaan, ya bukan hanya sebatas dengan logika, tapi kita menyikapi pemimpin kita dengan tuntunan yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. أخرناكم عن الصلاة سامحونا.
Taib. Ya. Beliau menutup dengan kafatul majlis. Kita ucapkan jazakumullahu khairan syekhana ala hadhil fawaid. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bermajlis dengan beliau. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV.